saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Pada penghujung tahun 2020, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dua kenyataan pahit. Pertama, meningkatnya jumlah kasus penularan virus COVID-19 di Indonesia. Dan yang lebih ironisnya lagi, muncul dugaan bahwa bantuan sosial yang ditujukan untuk meringankan derita masyarakat akibat pandemi justru dikorupsi. Dan yang lebih membuat haru adalah salah satu tersangkanya merupakan Menteri Sosial saat itu, Juliari Batubara. Berbagai laporan dugaan penyelewengan bansos pandemi juga telah diterima oleh aparat penegak hukum di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan ada permasalahan struktural dalam pengelolaan dana yang rawan politisasi dan korupsi. Secara sederhana, bantuan sosial atau bansos merupakan pemberian uang, barang atau jasa oleh pemerintah pusat atau daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dalam konteks bansos COVID-19 ini, Kementerian Sosial melakukan penetapan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial yang berisikan data 40% penduduk termiskin di Indonesia. Penetapan penerimaan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil seleksi atas usulan tertulis yang masuk dari calon penerima bansos. Ini umumnya berlaku di pemerintah daerah untuk bansos berbentuk barang atau jasa. Masalah pertama terjadi pada akurasi data atau acuan penetapan penerimaan bansos. Kementerian Sosial sendiri mengakui bahwa data terpadu kesejahteraan sosial terakhir diperbaharui secara masif pada tahun 2015. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan berbagai permasalahan terkait data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Masalahnya seperti data yang tumpang tindih, tidak lengkap, dan duplikasi jutaan data. Masalah kedua adalah bansos rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ketidakakuratan data ditambah kewenangan kepala daerah yang besar dalam penentuan penerimaan bansos mendorong kolusi terjadi dalam pembagian bansos. Bantuan sosial dibagikan berdasarkan pertimbangan politik dan elektoral ketimbang kebutuhan nyata masyarakat. Studi Word Benenschert, peneliti politik asal Belanda, mengenai politik klientelisme di Indonesia menunjukkan bansos
bansos dan hibah sebagai